Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2931, Menaklukkan Wilayah Kekaisaran Mesin 6. Hahaha, pencipta, aku, Raja Naga, akan menantangmu hari ini. Biarkan aku melihat kekuatanmu. Jauh di dalam wilayah Kekaisaran Mesin, ada pasukan padat dari wilayah Kekaisaran Mesin. Ada banyak planet mekanik, kapal perang, mekanisme, dan mekanisme. Wang Xian menatap kapal perang terbesar di kejauhan. Pencipta di mesin kapal kekaisaran dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Menurut informasi dari domain kaca, kekuatan pencipta telah mencapai tingkat ketiga dari alam kaisar dewa yang kosong. Tanda seru, dan penguasa domain berkaca percaya bahwa kekuatan pencipta lebih rendah dari kekuatannya sendiri. Dalam hal itu, Wang Xian yakin akan membunuh sang pencipta. Dia menatap pencipta dan tersenyum. Sayap suci inkorporeal muncul di belakangnya saat dia menyerang ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. HMPH, Raja Naga dari Istana Naga. Mata pencipta yang berdiri di atas kapal penjelajah kekaisaran mekanik dipenuhi dengan kilatan dingin. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengepalkan tinjunya perlahan saat dia menyerang ke arah kehampaan. Retak-retak-retak, batu permata gemilang di lengannya memancarkan kilau yang mempesona. Tinju terkondensasi dari sambaran petir ke arah Wang Xian. Suara mendesing. Wang Xian mengepakkan sayapnya sedikit dan dengan mudah menghindari serangan sang pencipta. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan kapal penjelajah kekaisaran mekanik. Apa, sungguh kecepatan yang mengerikan. Ini 5 kali lebih cepat dari milikku. Ketika pencipta melihat Wang Xian dengan mudah menghindari serangannya, dia menghitung kecepatannya di matanya dan ekspresinya berubah drastis. Menatap Wang Xian yang sedang menyerangnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dia melambaikan tangannya. Retakan, retakan, retakan. Pada kapal penjelajah kekaisaran mekanik di bawah, lubang meriam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dada-dada, WOOSH. Sekelompok bola meriam dengan manual rahasia yang tak tertandingi membombardir Wang Xian. Di bawah bola meriam yang tak terhitung jumlahnya ini, bahkan nyamuk pun bisa dihancurkan. Peluru logam khusus, berbagai atribut laser, penuh kehancuran. Nah, pencipta, menurutmu kamu bisa menghentikanku dengan senjata teknologimu? Wang Xian memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. 2 tanduk naga perlahan tumbuh dari kepalanya. Tanduk naga memancarkan warna terang dan gelap. Diagram Taiji muncul di depan Wang Xian. Bang, bang, bang. Semua serangan mendarat di diagram Taiji dan dengan mudah diblokir. Dentang. Raja Naga ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Ekspresi pencipta berubah drastis. Dia segera mundur dan pedang panjang kilat yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul di tangannya. Meretih. Dia melambaikan tangannya dan petir menyambar ke arah Wang Xian. Retakan, 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 ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, semua senjata di seluruh penjelajah mekanis kekaisaran diarahkan ke Wang Xian. Seluruh penjelajah kekaisaran mekanik sudah cukup untuk membunuh keberadaan alam dewa tingkat 2 yang kosong. Namun, senjata semacam itu tidak banyak berguna bagi Wang Xian. Semua serangan di depannya mendarat di diagram Taiji dan hanya menimbulkan beberapa riak. Serangan pencipta ini juga tidak terlalu kuat. Wang Xian melihat serangan Thunderbolt Longsword mendarat di depannya. Dia mengangkat alisnya sedikit. Jika hanya ini yang kau miliki, pencipta, maka pergilah ke neraka. Tubuh Wang Xian bergetar saat dia mengulurkan tangan kanannya. Cakar naga. Dia menggeram dengan suara rendah saat seluruh lengan kanannya berubah menjadi cakar naga. Kerajaan naga di telapak tangan. Wang Xian menggeram lagi. Seluruh telapak tangannya langsung membesar hingga seukuran beberapa juta kilometer. Bang! Seluruh cakar naga langsung menyerang penjelajah mekanik kekaisaran di bawah. Retakan, retakan, retakan. Energi destruktif mendarat di kapal penjelajah kekaisaran mekanik. Cakar naga yang menakutkan langsung menembus penjelajah mekanik kekaisaran. Kekuatan Raja Naga ini. Sang pencipta menatap Wang Xian dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Pikirannya terus-menerus menghitung peluangnya untuk menang. Suara mendesing. Pada saat ini, dia melihat Raja Naga menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Cakar naga yang menutupi langit sedang menuju ke arahnya. Enyah. Pencipta mengeluarkan geraman rendah.
Sebuah lubang muncul di dadanya. Sebuah bola bundar sedang menuju cakar naga Wang Xian. Ledakan. Kekuatan yang sangat menakutkan meledak di cakar naganya. Cakar naga yang berukuran jutaan kilometer segera runtuh. Ini adalah serangan dari ahli alam dewa tingkat 3 yang kosong. Wang Xian mengibaskan darah di telapak tangannya dan menunjukkan senyum tipis. Berdengung. Saat berikutnya, sosoknya menghilang dan muncul kembali 1 kilometer di depan Sang Pencipta. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Ekspresi Sang Pencipta berubah drastis saat dia menggeram pelan. Peng! Saat berikutnya, telapak tangan Wang Xian mendarat di tubuh Pencipta. Kekuatan 5 elemen yang menakutkan menyebabkan tubuhnya mulai runtuh. Oh tidak, tubuhku mulai runtuh. Raja Naga ini terlalu kuat. Kirimkan semua informasi. Transfer AI ke bintang ciptaan Sang Pencipta. Sang Pencipta merasakan energi mengerikan yang dialami tubuhnya. Matanya memancarkan lampu merah saat dia terus menghitung. Segera, lampu merah di matanya menghilang. Seluruh tubuhnya kehilangan semua tanda kehidupan dan vitalitas. Wang Xian sedikit terkejut. Dia menggerakkan telapak tangannya dan meraih tubuh Pencipta di tangannya. Ini bukan tubuh aslinya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia mengamati sekelilingnya. Retak-retak-retak. Raja Naga, kamu mencari kematian. Pada saat ini, raungan yang menghancurkan bumi datang dari area di depannya. Pada saat yang sama, suara mesin yang beroperasi terdengar. Hah! Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Muridnya berkontraksi sedikit. Di depannya, baru saja ada planet mekanik. Itu adalah planet mekanis dengan diameter setidaknya beberapa ratus juta kilometer. Di sekitar planet mekanis ini, ada 18 planet kecil yang melayang di udara. Namun, saat ini, planet itu sebenarnya mulai berubah. Sama seperti Transformers dalam film sci-fi, seluruh planet mekanik berubah menjadi raksasa baja raksasa. Raksasa yang berukuran ratusan juta kilometer. Keberadaan macam apa ini? Di sekitarnya, 18 planet seukuran bintang biasa berputar mengelilingi raksasa ini. Berdengung. Pada saat ini, 2 pilar petir keluar dari mata raksasa-raksasa itu. Pilar petir berukuran puluhan juta kilometer. Dalam sekejap, mereka tiba di depan Wang Xian. Sungguh kekuatan serangan yang mengerikan. Pencipta ini tidak sesederhana yang dibayangkan oleh domain berlapis kaca. Mata Wang Xian terfokus. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengelak ke samping. Retakan, retakan, retakan. Pada saat ini, Wang Xian melihat 18 planet mekanik yang mengelilingi raksasa mekanik itu mengungkapkan lubang gelap. Ledakan, ledakan, ledakan. Dari lubang tersebut, bom pelacak berukuran 100 km ditembakkan. Bom pelacak menyerang Wang Xian secara langsung. Pencipta ini agak menahan kecepatanku. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Kekuatan terkuat Wang Xian adalah kecepatannya. Kecepatannya yang mengerikan bisa langsung mengenai lawannya sebelum lawannya sempat bereaksi dan membunuhnya seketika. Kecepatan absolut adalah hal yang paling menakutkan tentang pertahanan absolut. Jelas, tubuh pencipta yang sangat besar ini agak sulit untuk dihadapi. Karena itu masalahnya, aku tidak menyembunyikan apapun. Berubah menjadi naga. Wang Xian meraung rendah. Mengaum. Terdengar suara gemuruh. Bab 2932, menaklukkan wilayah Kekaisaran Pembuat Senjata 7. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan keluar dari mulut Wang Xian. Naga suci 7 warna muncul di depan pencipta raksasa. Di belakang naga suci 7 warna adalah sayap suci yang sangat besar. Sayap memancarkan cahaya hijau yang bukan milik naga suci 7 warna. Mereka ditutupi dengan sisik naga yang padat. Tanda seru. Sepasang sayap lainnya terbuat dari tulang. Mereka tidak memiliki sayap dan terlihat sedikit aneh. Namun, kekuatan naga suci sepanjang 30.000 meter itu mengandung tekanan yang tak ada habisnya. Apa ini? Naga surgawi. Mengapa ada 8 atribut? Apa yang sedang terjadi? Pencipta, yang seperti raksasa luar angkasa, menatap Wang Xian kecil di depannya. Matanya berbinar saat dia menganalisis semua jenis data. Juga, mengapa tiba-tiba ada begitu banyak kaisar dewa yang muncul di Istana Naga? Istana Naga dengan sengaja memerintahkan saya untuk mengirim semua korps mekanik. Mereka ingin menangkap semuanya sekaligus. Sialan Istana Naga, sialan Raja Naga. Mata sang pencipta berbinar saat dia mengamati sekelilingnya.
Hatinya terbakar amarah. Jika dia tidak memiliki penampilan mekanis saat ini, ekspresinya pasti akan sangat jelek. Mengaum. Pada saat ini, Wang Xian, yang telah berubah menjadi naga dewa, bergerak. Dia mengepakkan sayap naganya dan langsung muncul di depan dada sang pencipta. Retakan, retakan, retakan. Saat Wang Xian tiba, banyak lubang muncul di depan dada sang pencipta. Hukum api mirip lava dibebankan padanya secara langsung. Wang Xian mengayunkan tubuhnya dan dengan mudah menghindari serangan api lava. Bang, bang, bang. Ekor naga menyapu pinggang sang pencipta. Percikan terbang ke segala arah dalam sekejap. Cairan khusus mengalir keluar darinya. Pergilah, Raja Naga. Saya akan membunuh kamu. Sang pencipta meraung dengan marah. Tinju besarnya menghantam Wang Xian. Saat ini, tubuh Wang Xian setinggi 30.000 meter sudah sangat besar. Namun, dia masih sangat kecil di depan sang pencipta. Seolah-olah manusia sedang menghadapi monster seukuran bumi. Pencipta, kamulah yang akan mati hari ini. Mata Wang Xian menunjukkan ekspresi jijik. Dia membuka mulut naganya dan memuntahkan aliran energi destruktif yang panjang. Retakan, retakan, retakan. Pencipta menggerakkan lengannya dan perisai yang sangat besar muncul di atasnya. Itu memblokir sungai panjang dari kehancuran 5 elemen. Mengaum, mengaum, hancurkan. Sosok Wang Xian melintas dan muncul di kaki sang pencipta dalam sekejap. Dia mencakar dengan cakar naganya. Bang, bang, bang. Tanda besar yang panjangnya puluhan juta kilometer muncul di kaki kanan pencipta. Bagian logam terungkap darinya. Sialan Raja Naga. Meledak. Kekuatan besar dibebankan langsung di bagian depan tubuhnya. Energi kuning tanah dibebankan ke tubuh Wang Xian. Serangan macam apa ini? Wang Xian sedikit terkejut. Tubuhnya ditolak oleh kekuatan besar ini dan dia terus terbang mundur. Mengaum. Namun, pada saat berikutnya, Wang Xian tiba tepat di atas sang pencipta dengan kecepatan yang mengerikan. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan bila angin yang sangat besar menebas kepalanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tempat di mana kepalanya berada, pedang raksasa metalik yang menyilaukan ditembakkan seketika. Pedang raksasa metalik mengiris seluruh kekosongan dan bertemu dengan bila angin. Ledakan. Dua serangan mengerikan bertabrakan dan kehampaan meledak. Retakan, retakan, retakan. Namun, pada saat ini, Wang Xian menggunakan kecepatan penekannya untuk terbang ke belakang sang pencipta. Cakar naganya menebas tepat di belakangnya, menciptakan retakan yang berukuran lebih dari 100 juta kilometer. Gelombang energi terang dan gelap memasuki tubuh pencipta. Dididididi, tubuhmu terluka parah. Area kerusakan telah mencapai 35%. Musuh di depanmu tidak terkalahkan. Tak terkalahkan. Suara pemberitahuan terdengar di benak pencipta, membuatnya semakin marah. Weng, merusak, gemuruh. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari samping, disertai dengan kekuatan tumbukan yang kuat. Dididididi Mechanical Planet telah rusak sebanyak 300, Mechanical Planet telah rusak sebanyak 300, dan 52,1 miliar robot bawahan telah terbunuh. Peringatan, menderita peringkat 3 batal serangan Kaisar Dewa. Pada saat ini, pikiran sang pencipta sekali lagi berbunyi. Apa? Tubuh besar sang pencipta bergetar, dan tatapannya langsung menyapu ke samping. Dia melihat seorang lelaki tua diam-diam mengambang di tengah ratusan planet mekanik di wilayah Kaisar Mekanik. 300 planet mekanis di sekitarnya semuanya kehilangan energi dan jatuh ke bawah. Semua manusia mekanik di planet mekanik terbunuh. Pakar Kaisar Dewa peringkat 3 batal, dan Istana Naga memiliki pakar Kaisar Dewa peringkat 3 batal. Pantas saja Istana Naga berani menyerang. Jantung mekanis sang pencipta berdetak kencang, dan sinar kematian keluar dari matanya. Hahaha, bunuh, bunuh, bunuh. Keke, bunuh semua yang bukan manusia atau hantu ini. Di samping, 1,5 juta ahli dari Istana Naga bolak-balik melalui pasukan robot. Jumlah pasukan robot ribuan atau puluhan ribu kali lipat dari Istana Naga. Namun, di depan para ahli Istana Naga, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Naga gila berkekuatan 200.000 sedang bertarung melawan pasukan bio manusia pencipta. Bio manusia tidak bisa merasakan sakit atau ketakutan. Mereka hanya tahu cara bertarung. Namun,
Pasukan biomanusia paling elit pencipta tidak dapat menahan serangan naga gila itu. Di seluruh pasukan, hanya ada 4 eksistensi yang bisa menandingi seorang kaisar dewa. Namun, keempat biomanusia ini dikelilingi oleh 8 kaisar dewa dari Istana Naga. Ada terlalu banyak kaisar surgawi di Istana Naga. Itu hampir 2 kali lipat jumlah pasukan robot mereka. Tidak banyak kaisar dewa dalam pasukan robot, dan ada banyak kapal perang yang dapat melawan mereka. Namun, kapal perang ini tidak berguna di bawah mobilitas dan kecepatan Dewa Angin Naga. Banyak kapal perang tingkat strategis yang dapat melawan kapal perang tingkat kaisar dewa dengan cepat dihancurkan. Adapun kapal-kapal perang yang bisa melawan kaisar dewa peringkat 20, mereka telah dihancurkan oleh susunan langit. Susunan langit bukanlah ahli kaisar dewa peringkat 30 biasa. 1 juta naga yang melahap dengan bersemangat merobek mesia dan mesia pertempuran. Tubuh besar mereka tidak lebih kecil dari mesia. Dengan 18 cakar, selama mereka mendekati mesia, mereka akan bisa menghancurkannya. Adapun spesies naga panah, mereka adalah musuh alami bagi kapal perang, meh, dan sejenisnya ini. Di bawah pertahanan spesies naga kekaisaran, mereka menembaki mereka tanpa menahan diri. 1 panah dari Mu Zesen bahkan bisa menghancurkan planet mekanik. Medan perang magis muncul di kehampaan. Monster mengerikan sedang memburu semua jenis kapal perang dan armor. Ini adalah pertempuran yang menghancurkan. BIP. Menurut analisis kami, musuh memiliki kemampuan untuk menghancurkan kami. Paling lama dalam 1 jam, semua robot kita akan dihancurkan. Peringatan, mundur cepat. Pencipta menyaksikan semua ini saat data perhitungan AI dikirim ke pikirannya. Bab 2933, menaklukkan wilayah Kekaisaran Mesin 8. Peringatan, mundur cepat. Peringatan mendesak terdengar di benak pencipta, membuatnya kaget dan geram. Kekuatan Istana Naga ini sebenarnya sangat mengerikan. Kekuatan Raja Naga itu sebenarnya sangat kuat. Tanda seru. Dengan tubuh raksasanya saat ini, bahkan melawan penguasa domain, sang pencipta tidak takut sama sekali. Tubuhnya ini telah mengumpulkan harta dan logam terbaik di seluruh wilayah Kekaisaran Mesin. Di dalam intinya, ada banyak harta rahasia yang memberikan kekuatan untuknya. Namun, menghadapi kecepatan menakutkan Raja Naga, dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Kecepatannya yang mengerikan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang ahli kaisar surgawi level 3. Lari, aku tidak bisa dikalahkan. Tidak, aku tidak bisa kabur begitu saja. Saya harus membunuh naga surgawi. Selama saya membunuh 1, saya akan dapat menebus kerugian saya. Pencipta terus menghitung dalam pikirannya. Ketika dia melihat Raja Naga menyerangnya lagi, dia mengaum pelan. Mengaum. Ledakan. Di tubuhnya, banyak senjata ampuh ditembakkan ke arah Wang Xian. Pelurunya terbuat dari logam setingkat dewa, dan senjata laser yang kuat cukup untuk menghancurkan lebih dari selusin planet. Energi yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada Wang Xian. Targetkan Dewa Angin Naga. Semua korps mekanik, bunuh 1 Dewa Angin Naga dengan segala cara. Pada saat yang sama, dia memberi perintah di dalam hatinya. Mengaum. KKK. Bunuh naga suci, bunuh. Pada saat ini, semua cyborg dan meh di medan perang tiba-tiba mengubah target mereka dan menyerang 9 naga angin dengan gila-gilaan. Semua cyborg di medan perang tiba-tiba mengubah target mereka, mengejutkan 9 naga angin yang mendatangkan malapetaka. Mereka tidak cukup kuat untuk melawan semua mekanisme. Ao Feng, hati-hati. Orang-orang ini menargetkan Anda. Saya pikir mereka ingin membunuhmu. Perdana Menteri Gui mengingatkan mereka dengan lantang saat melihat pemandangan ini. Semua kaisar Istana Naga, tahan orang-orang di depanmu. Jangan biarkan mereka membebaskan diri dan menyerang naga angin. Dia meraung lagi. Mengapa mereka menyerang kita dengan sangat gila? Kita bahkan tidak bisa membunuh sebanyak naga pemakan dan yang lainnya. Seekor naga dewa angin betina berteriak pelan untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Ledakan. Namun, pada saat berikutnya, serangan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya. Mengaum. Naga dewa angin meraung dan dengan cepat mengelak ke samping.
Tian Chen melihat pasukan robot mengincar 9 naga Dewa Angin, dia juga terkejut. Dengan lambaian tangannya, masing-masing dari mereka mampu bertahan melawan formasi pertahanan level 2 yang abadi, bergegas menuju 9 naga Dewa Angin. Hol, terima kasih banyak atas dukungan Tian Chen, bunuh. 9 Dewa Angin Naga merasakan formasi pertahanan di depan mereka dan meraung. Tubuh besar mereka langsung menahan hujan senjata saat mereka menyerang kerangka perang. Hong. Cakar besar mereka mencengkeram kerangka perang, menyebabkan mereka hancur. Sialan, sial. Pencipta merasakan informasi yang dikirimkan dari lingkungannya dan panik. Dia menemukan bahwa master susunan dari Istana Naga sangat menakutkan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan ahli Void God Emperor level 3 biasa. Seorang Raja Naga dan Master Arai yang kuat bisa bertarung melawan 5 hingga 6 ahli Raja Dewa peringkat 3 yang abadi. Bagaimana mungkin wilayah Kaisar Mesin melawan mereka? Saya menghitung tingkat kemenangan menjadi 0, tingkat kemenangannya 0. Saya sarankan Anda melarikan diri, segera melarikan diri. Pikiran pencipta dipenuhi dengan notifikasi. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan saat dia menyaksikan Raja Naga dengan mudah melewati tubuhnya. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan Raja Naga. Pada saat ini, dia hanya bisa melarikan diri. Saya tidak mengundurkan diri. Wilayah kerajaan mesin kami tidak memiliki permusuhan dengan Istana Naga Anda. Mengapa Anda menyerang kami? Sang pencipta berteriak pada Wang Xian dengan marah. Hehe, pencipta, tidakkah menurutmu lucu mengatakan kata-kata seperti itu? Wang Xian berkata kepada sang pencipta dengan mengejek. Auman mengaum. Dia menurunkan tangannya dan menggerakkan tubuhnya. Dalam sekejap, dia tiba di kepala sang pencipta. Berdengung. Kepala pencipta sangat besar. Aurora putih pucat melesat ke arah Wang Xian. Namun, Wang Xian dengan mudah menghindari serangan ini. Sayap suci yang baru jadi di punggungnya menarik bekas luka panjang di kepalanya. Tanda itu masuk jauh ke tengah kepalanya. Pada saat ini, sang pencipta tampak agak tak tertahankan. Raja Naga, mati. Tiba-tiba, sang pencipta mengeluarkan raungan yang sangat keras. Dua lengannya terbang keluar dari tubuhnya dan langsung menyerang Wang Xian. Setiap lengannya seukuran planet. Mereka terbuat dari logam yang kuat dan merupakan kombinasi dari teknologi paling canggih dari wilayah mesin kerajaan. Ledakan. Kedua lengan mengejar Wang Xian. Aliran api dipancarkan dari posisi telapak tangannya. Itu sangat menakutkan. Menghadapi serangan putus asa sang pencipta, Wang Xian menanggapi dengan waspada. Berlari. Pada saat ini, sebuah lubang muncul di dada pencipta. Di dalam lubang, ada otak mekanik. Seluruh otak dibungkus oleh teori cahaya terang dan cairan yang memancarkan cahaya biru. Tiba-tiba, terbang keluar dari tubuh pencipta. Kecepatan terbangnya sangat menakutkan. Wang Xian, yang menghindari serangan dari dua lengan raksasa itu, merasakan ada sesuatu yang keluar. Muridnya sedikit mengerut saat dia menatap jantung. Apa itu? Inti dari sang pencipta. Dia ingin melarikan diri. Wang Xian memfokuskan pandangannya saat tubuh naganya bergoyang. Auman mengaum-mengaum. Sayap suci tanpa prima dilepaskan hingga batasnya saat cakar naga menyerang kedua lengan dalam hiruk-pikuk. Retak. Suara senjata yang dihancurkan terdengar. Surga Arai, mari kita hancurkan pencipta bersama. Wang Xian segera meraung keras. Itu Raja Naga. Pada saat ini, semua ancaman di sisi ini telah ditangani oleh Heaven Arai. Semua kapal perang dan senjata yang bisa melepaskan kekuatan serangan level 2 dari Kaisar Dewa Kosong dihancurkan olehnya. Mendengar perintah Raja Naga, susunan langit tidak ragu-ragu dan dengan cepat mengatur susunan. Membelah. Raja Naga, hati-hati. Segera, formasi Arai terbentuk. Banyak sinar cahaya yang bersilangan muncul di depan sang pencipta dan langsung menyerang tubuh raksasa sang pencipta. Hong. Pencipta menatap sinar cahaya yang berpotongan tak terhitung jumlahnya dan segera mengangkat pertahanan yang sangat besar untuk memblokir sinar cahaya yang berpotongan. Bang. Arai terbelah dan mendarat di pertahanan sang pencipta, menyebabkan logam pertahanan yang naik perlahan-lahan pecah. Namun, energi yang digunakan untuk membagi susunan juga telah habis. Membunuh. Pada saat ini, Wang Xian menyerbu. Cakar naganya mencakar kepala sang pencipta sekali lagi.
Bab 2934, Harta Karun 1 dari 2934 Wilayah Mesin Kerajaan. Bang, bang, bang. Suara retakan logam bisa terdengar. Kepala raksasa pencipta langsung dicabik-cabik oleh Wang Xian dari tengah. Menabrak. Pada saat ini, sayap suci inkorporeal Wang Xian mengepak dengan keras. Dia langsung mengebor dari celah di kepala. Tanda seru, retak, retak, retak. Mengaum. Dragon King, kalian sekelompok sialan Net Fellows. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Saat ini, raungan sang pencipta datang dari jantung mekanis yang termasuk dalam medan perang. Hati ini berisi energi intinya dan semua informasi teknologinya. Selama dia memiliki hati ini, dia akan dapat bangkit dengan cepat. Apalagi, untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti itu, dia telah melakukan persiapan jauh-jauh hari. Segera, dia akan dapat pulih ke puncaknya. Ketika saatnya tiba, dia akan membuat istana naga membayar harganya. Menyerang wilayah kekaisaran mesin mereka dan menghancurkan cyborg mereka, semuanya harus menanggung akibatnya. Jantung mekanis sang pencipta terbang dengan cepat. Di saat yang sama, dia masih bisa mengendalikan seluruh pasukan mekanik. Namun, saat dia menyaksikan pasukan mekanik runtuh dengan cepat, jantungnya mulai berdetak kencang. Bip bip bip, tubuh mekanik raksasa telah benar-benar runtuh. Tentara mekanik hanya memiliki 33% dari kekuatannya yang tersisa. Saya menyarankan agar kita segera mengungsi. Ada 0,5% kemungkinan kita bisa membuat pasukan mekanik melarikan diri dengan 1,1% kekuatannya. Satu persatu, informasi ditransmisikan ke dalam kesadaran sang pencipta, menyebabkan jantungnya berdegup kencang. Mundur. Dia segera memberi perintah. Tentara robot ingin mundur, jangan biarkan mereka kabur. Di medan perang, tentara robot menerima perintah pencipta dan mulai mundur. Perdana Menteri Gui segera memberi perintah untuk mengejar. Satu persatu, naga angin surgawi mengunci robot yang melarikan diri dan dengan mudah mengejar mereka, membunuh mereka dengan cepat. Formasi langit. Pada saat ini, Wang Xian berdiri di atas tubuh raksasa sang pencipta dan berteriak pada formasi langit. Raja Naga, apakah penciptanya sudah ditangani? Formasi langit segera bertanya. Tidak, salah satu benda seperti intinya lolos dan terkunci padanya. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan segera memerintahkan formasi surga. Itu Raja Naga, serahkan padaku. Bahkan jika dia adalah makhluk hidup spesial, aku masih bisa menguncinya dengan informasi dari tubuhnya. Formasi surga mengungkapkan ekspresi percaya diri. Saat ini, pencipta baru saja melarikan diri. Sangat mudah untuk menemukannya. Formasi surga segera membentuk formasi di tubuh raksasa pencipta untuk mencari lokasi pencipta. Berdengung. Raja Naga telah ditemukan. Dia lebih dari 130 miliar kilometer jauhnya dari kita. Formasi surga segera berkata, ayo pergi, kita akan mengejarnya. Perdana Menteri Gui, saya serahkan tempat ini padamu. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi sosok manusia. Dengan gerakan sayap suci yang baru jadi, embusan angin menyelimuti formasi surga dan mengejar pencipta dengan cepat. Suara mendesing. Kedua sosok itu menghilang dengan cepat. Raja Naga, kecepatan sang pencipta 3 kali lebih lambat dari kita. Kami akan dapat mengejarnya dalam 3 menit. Formasi surga melihat formasi di depannya dan berkata kepada Wang Xian. Baiklah, inti sang pencipta melarikan diri menuju area pusat wilayah kerajaan mesin. Dia seharusnya masih memiliki kartu truf. Kata Wang Xian dengan binar di matanya. Dengan kecerdasan sang pencipta, mustahil baginya untuk tidak memiliki rencana cadangan. Saya kira dia masih menyembunyikan tubuh dan kekuatannya. Petik 2. Jika dia mentransfer informasi secara langsung, tidak mungkin formasi mengunci dia. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia langsung melarikan diri. Mungkin inti tempat dia tinggal sangat penting sekarang. Arai surga dianalisis. Karena itu masalahnya, mari ikuti di belakangnya dan lihat di mana kartu truf dan rencana cadangannya. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan terbang dengan cepat. Tidak baik, Raja Naga itu sepertinya mengejarku. Saya perlu mengubah arah saya. Pada saat yang sama, sang pencipta menerima informasi dari medan perang. Ketika dia menangkap Wang Xian dan susunan surga mengejarnya, dia terkejut dan dengan cepat mengubah arahnya.
Pada saat yang sama, dia segera mencari semua informasi tentang Master Arai. Menurut catatan, Master Arai memiliki metode berburu yang kuat. Melalui rambut atau bahkan pakaian seseorang, mereka dapat mengejar lokasi seseorang. Metode berburu Master Arai sangat menakutkan. Disarankan untuk memasuki lingkungan khusus untuk menghilangkan aura sendiri dan menyingkirkan pelacakan Master Arai. Informasi muncul satu demi satu di benak pencipta, menyebabkan dia diam-diam berteriak, tidak bagus. Cari peta bintang, cari lingkungan unik di wilayah Kekaisaran Mesin, segera terbang. Pencipta segera mulai menghitung dan mencari. Bagus, bagus, keberuntunganku sangat bagus. Ada area khusus di sebelah kanan, area lightning. Jantung mekanisku sangat kebal terhadap petir. Sang pencipta berpikir sendiri dan dengan cepat mengubah arahnya. Sang pencipta sudah mulai mengubah arahnya. Raja Naga, dia harus tahu bahwa kita mengejarnya, dia juga harus tahu metode Arai Masters. Di belakang, formasi surga memperhatikan perubahan mendadak ke arah sang pencipta. Dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata, tidak apa-apa, kami akan dapat mengejarnya segera. Saat itu terjadi, kami akan mengikuti di belakangnya. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya dan mempercepat dengan tiba-tiba. Dia telah memasuki area petir. Area itu memiliki pengaruh pada formasi susunan saya. Namun, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Segera, formasi surga berbicara. Saya melihatnya. Pada saat ini, Wang Xian juga melihat area petir di depannya. Mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen menyapu area tersebut dan segera, dia melihat bayangan buram. Aku menemukannya. Wajah Wang Xian bersinar dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Biarkan aku melihat kemana kamu bisa melarikan diri. Dia bergumam. Ya, menurut analisisku, petir ini memiliki efek tertentu pada Master Arai. Ada kemungkinan 60% bahwa pihak lain akan kehilangan kemampuannya untuk mengunci target. Pada saat ini, sang pencipta dengan gila-gilaan menghitung kemampuan pencarian Arai Master di benaknya. Segera, dia menerima sepotong data. 60% tidak cukup. Cari area khusus berikutnya dan pergilah ke area khusus berikutnya. Bakar energi dan tingkatkan kecepatan. Sang pencipta bergumam ketika kecepatannya tiba-tiba meningkat 2 kali lipat. Hah! Kecepatannya benar-benar meningkat. Wang Xian sedikit terkejut saat melihat kecepatan pencipta tiba-tiba meningkat. Dia buru-buru mengikuti di belakang. Dengan kecepatannya, masih sangat mudah baginya untuk mengimbangi jantung mekanis sang pencipta. Tatapannya terkunci pada pencipta saat dia mengikuti di belakang. Saat ini, pencipta tidak lagi memiliki perlengkapan apapun. Dia tidak tahu bahwa Wang Xian sudah mengikuti di belakangnya. Namun, apa yang tidak diharapkan Wang Xian adalah bahwa sang pencipta terbang menuju satu tempat khusus demi satu. Tidak ada tanda-tanda dia menuju markasnya. Bip 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 bip. Melewati lubang hitam, melalui interferensi partikel lubang hitam, kemungkinan master formasi menguncinya adalah 8%. BIP, BIP, BIP. Menyelubungi cairan api surgawi, kemungkinan penguncian Master Arai adalah 7,333%. Petik 2. Bab 2935, 2935 Harta dari Mesin Imperial Regen 2. Bip 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 bip, mengalir melalui Min Tianhe. Setelah dicuci oleh air sungai, kemungkinan Master Arai menguncinya adalah 6,372%. Petik 2. Bip bip bip, melewati gelombang energi yang kacau, kemungkinan Master Arai menguncinya adalah 4,67%. Bip 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 bip, menyatu dengan logam ozon, kemungkinan Master Arai menguncinya adalah 1,5%. Dalam kehampaan wilayah kerajaan mesin, sang pencipta telah melewati berbagai tempat khusus melalui perhitungan yang tepat. Tanda seru, dia telah melalui segala macam metode untuk menurunkan auranya sendiri dan mengganggu penguncian Master Arai ke target. Setelah melewati tempat-tempat khusus ini, dia terbang dalam kehampaan selama 2 bulan penuh. Di belakang, bahkan Wang Xian dikejutkan oleh kesabaran sang pencipta. Dia telah pergi ke tempat-tempat khusus selama 2 bulan hanya untuk menyingkirkan penguncian Master Arai. Ketekunan dan kesabaran ini sangat kuat. Raja Naga, pencipta ini benar-benar berbakat. Setelah mengalami begitu banyak pembaptisan di tempat-tempat khusus, saya tidak dapat lagi menemukan informasi apapun tentang dia setelah mencari dengan bagian tubuh raksasa pencipta. Di sampingnya,
Tian Chen mengatupkan bibirnya dan berkata dengan heran. Penciptanya berbeda dari makhluk biasa. Dia adalah makhluk mekanik, dan hal-hal yang dia dapatkan dari tubuh raksasa mekaniknya pada dasarnya terkontaminasi oleh auranya, bukan bagian dari tubuhnya. Oleh karena itu, Sang Pencipta menggunakan cara ini untuk sedikit mengubah auranya setelah dibaptis di berbagai tempat aneh. Perubahan ini membuat susunan surga tidak lagi dapat mengunci Pencipta. Seperti yang diharapkan dari keberadaan yang telah hidup selama miliaran tahun. Sekalipun ada sedikit peluang untuk ditemukan, peluang kecil ini akan terhapus. Namun, dia mungkin tidak menyangka bahwa saya akan mengejarnya dari belakang. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Tatapannya terkunci pada jantung mekanis yang cerah di depannya. Bip bip bip. Peluang Master Arai mengunci saya sudah nol. Petik 2. Pada saat ini, setelah Pencipta melewati tempat khusus, dia menghitung bahwa kemungkinan dia dikunci oleh Master Arai sudah nol. Ini membuatnya sedikit lega. Namun, aku masih tidak bisa gegabah. Berbicara secara logis, kecepatan Raja Naga seharusnya sangat cepat. Master Arai sangat kuat. Ada kemungkinan bahwa saya telah tertangkap. Ada kemungkinan Raja Naga mengikutiku. Perhitungan probabilitas. Kemungkinannya adalah 51,3%. Pencipta beroperasi dengan cepat. Dengan pikiran, dia memberi perintah. Pesawat pramuka, terbang dari segala arah dengan saya sebagai pusatnya. Pindai tempat manapun di langit berbintang. Setelah Pencipta memberi perintah, dia terbang menuju arah tertentu. Orang ini tidak akan dengan sabar terbang di wilayah kerajaan mesin selama beberapa tahun, kan? Wang Xian mengikuti di belakang Pencipta. Wajahnya menjadi gelap. Pencipta ini terlalu pintar dan waspada. Raja Naga, kita harus berhati-hati. Lebih baik jika kita bisa menyembunyikan diri sepenuhnya. Arai surga berkata kepadanya, ya, saya juga memiliki kemampuan penyembunyian Aoyao. Kemampuan penyembunyian terang dan gelap semacam ini dapat menghindari pemindaian formasi dan teknologi susunan. Heaven Arai, kamu pergi ke Mother Nesphus. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Dengan pikiran, tubuhnya perlahan berubah menjadi ilusi. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Xian menjadi lebih berhati-hati. Dia mengerahkan kemampuan penyembunyiannya hingga batasnya dan mengikuti di belakang Sang Pencipta. Selain sesekali berkomunikasi dengan Perdana Menteri Gui, tidak ada yang lain. Belakangan, Wang Xian bahkan memutuskan kontak dengan Perdana Menteri Gui dan yang lainnya. Dia menyimpan semua cakram batu komunikasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ho ho ho, hahaha, ini luar biasa. Ada terlalu banyak sumber daya. Sementara formasi surga Wang Xian dan yang lainnya mengejar jantung mekanis Sang Pencipta, kepiting Ao dan naga pemakan lainnya meraung dengan penuh semangat dan gila-gilaan di medan perang. Untuk naga yang melahap, robot, kapal perang, kerangka perang, pesawat tempur, dan planet mekanis adalah sumber daya untuk meningkatkan diri. 1 jam setelah Wang Xian dan yang lainnya pergi, semua robot terbunuh. Selanjutnya, tiba waktunya bagi Ao dia dan yang lainnya untuk merayakannya. Wilayah kekaisaran mekanik berbeda dari wilayah lain. Sumber daya di daerah lain sangat tersebar. Namun, semua sumber daya di wilayah kekaisaran mekanis terkonsentrasi di tangan robot dan Pencipta. Berapa banyak harta yang akan ada di seluruh galaksi yang berumur miliaran tahun. Dan betapa menakutkannya jika semua harta ini digunakan untuk membuat robot. Bisa dibayangkan hanya dengan melihat planet-planet mekanis itu. Menggunakan logam yang kuat untuk menciptakan planet perang, sumber daya besar macam apa itu? Ada juga ratusan miliar robot. Orang harus tahu bahwa di antara ratusan miliar robot itu, yang terlemah memiliki kekuatan dewa-dewa. Ada juga lebih dari 1 juta Raja Dewa. Selain kapal perang besar itu bisa sebanding dengan kapal perang Kaisar Dewa, dan sebagainya. Yang terpenting, ada tubuh raksasa Pencipta. Seluruh tubuh raksasa telah diubah menjadi logam biologis, memiliki kekuatan destruktif dari Kaisar Dewa yang hampa. Dengan tubuh sebesar itu, berapa banyak harta yang telah dikonsumsi? Ada juga poin yang sangat penting, yaitu berapa banyak sumber daya yang akan dikonsumsi untuk membuat robot yang memiliki kekuatan tempur Raja Dewa. Bagi seorang ahli raja yang saleh untuk mencapai alam seperti itu, mereka mungkin harus melalui ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun penanaman,
mengkonsumsi berbagai harta, dan menyerap ki spiritual langit dan bumi, untuk mencapai tahap seperti itu. Dan robot tidak dapat mengolah atau menyerap ki spiritual langit dan bumi. Jika mereka ingin meningkat, mereka hanya bisa mengandalkan berbagai sumber. Ini juga berarti bahwa sumber daya yang terkandung dalam tubuh robot 10 kali atau bahkan lebih banyak daripada sumber daya yang dapat diubah oleh para ahli raja yang saleh dan kerajaan surgawi mereka. Singkatnya, energi yang terkandung dalam robot dengan kekuatan tempur Raja Saleh peringkat pertama adalah 10 kali atau lebih dari energi ahli Raja Saleh peringkat pertama. Mayat robot bisa menahan 10 mayat manusia dengan level yang sama. Betapa menakutkannya itu. Inilah alasan mengapa kepiting Ao dan naga pemakan sangat bersemangat dan gila. Peningkatan ini tidak 2 kali lipat atau 2 kali lipat untuk naga yang melahap, tetapi 10 kali lipat, atau bahkan lebih. TSK, CK, CK. Kepiting Ao benar-benar mendapat untung besar kali ini. Dia gila. Bahkan jika kita menghancurkan wilayah Cimei di masa depan, akan sangat sulit bagi kita untuk menjadi sekuat Devouring Dragon. Vian Iblis berkaki 8 dan yang lainnya berkata dengan sedikit iri. Bahkan Muzesen, Aoki, dan Aoki Tian dipenuhi rasa iri. Kali ini, naga pemangsa menjadi gila. Segera, kekuatan naga pemangsa saja sudah cukup untuk menghancurkan semua spesies naga lainnya di Istana Naga. Mengaum, mengaum, mengaum. 2 bulan setelah Wang Xian Heaven Array mengejar Sang Pencipta, gemuruh terobosan terdengar dari waktu ke waktu di medan perang. Dan di tubuh raksasa pencipta, kepiting Ao masih melahap energi dengan kecepatan tinggi. Sebagai tubuh pencipta, mungkinkah dia memiliki sumber daya yang sangat besar? Saat ini, kepiting Ao membawa serta 9 naga pemakan saat dia mencerna tubuh sang pencipta. Mungkin tidak lama lagi mereka memiliki kekuatan Kaisar Dewa Kosong tingkat ketiga. Bab 2936, Harta Karun Wilayah Gudang Senjata 3. Perdana Menteri Gui, peningkatan Devouring Dragon kali ini sangat besar. Istana Naga kami telah menghasilkan banyak Kaisar Surgawi. Di sekitar medan perang wilayah persenjataan, 500.000 legiun Istana Naga menjaga sekitarnya. Sekelompok Kaisar Surgawi Istana Naga berkumpul bersama. Mereka memandangi naga pemakan yang dengan gila-gilaan melahap berbagai legiun mekanik dengan rasa iri saat mereka bertanya kepada Perdana Menteri Gui. Peningkatan kali ini sangat menakutkan. Ini adalah akumulasi lebih dari 1 miliar tahun di seluruh wilayah mesin kerajaan. Tanda seru. Tapi barusan, Raja Naga mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa aku mungkin tidak bisa menghubunginya untuk saat ini. Raja Naga sekarang mengikuti Sang Pencipta. Menurut Raja Naga, Sang Pencipta tampaknya memiliki kartu truf. Kata Perdana Menteri Gui sambil tersenyum. Sang Pencipta punya kartu truf. Mustahil. Apakah itu berarti masih ada banyak sumber daya di mesin Royal Territory? Mosa mau tidak mau bertanya. Sebagai eksistensi yang telah menguasai daerah ini selama lebih dari 1 miliar tahun, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu truf khusus? Saya kira Sang Pencipta memiliki markas rahasia untuk cadangan. Perdana Menteri Gui mengangguk. Bukankah itu berarti kepiting Ao dan yang lainnya akan mendapatkan banyak sumber daya di masa depan? Baki dan yang lainnya tidak bisa tidak berkata. Lebih atau kurang? Perdana Menteri Gui berkata dengan lemah. Kepiting Ao dan yang lainnya akan kembali. Saat orang-orang ini berkembang, biarkan mereka menjadi kuli kita. Itu benar, itu benar. Biarkan mereka membantu kami menemukan sumber daya. Aku benar-benar sakit sekarang. Raja-raja yang saleh dari Istana Naga menghela nafas dan menjaga sekeliling untuk mencegah siapapun mengganggu kemajuan naga yang melahap. Sementara itu, di tengah wilayah kerajaan mesin, Wang Xian terus mengikuti pencipta yang sangat berhati-hati dengan ekspresi gelap. Waktu berlalu hari demi hari. Ketika Istana Naga menaklukkan wilayah kerajaan mesin, area berlapis kaca bersiap untuk melancarkan serangan balik setelah 2 bulan persiapan. 2 bulan lalu, Istana Naga telah menginvasi wilayah Kekaisaran Mesin dan menyelesaikan krisis di wilayah VELURIYAM. Domain Lord telah memimpin semua prajurit kembali ke pusat domain VELURIYAM. Masalah ini juga menyebabkan kehebohan di seluruh domain VELURIYAM. Namun, selama 2 bulan ini, pasukan domain VELURIYAM telah berkumpul bersama dan 3 kaisar suci dari wilayah suci datang untuk membantu.
Setelah 2 bulan penyelidikan dan mengumpulkan segala macam informasi, domain VELURIYAM bersiap untuk menyerang iblis dari domain Chimei. Mereka akan membunuh semua iblis-iblis yang memasuki domain kaca mereka dan bersembunyi di domain yang bukan milik domain kaca. Ini bukan masalah kecil. Bagaimanapun, mereka telah memutuskan untuk berburu lebih dari 10 setan iblis Kaisar Surgawi. Setelah 2 bulan persiapan, para ahli dan tentara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit berbintang di dekat domain Chimei di domain berlapis kaca. Platform pertempuran yang membentang puluhan miliar kilometer mengumpulkan para elit dari seluruh domain kaca. Kali ini, tujuan kita adalah untuk menghancurkan semua demonic beast di dalam Glaze Domain. Tidak seorang pun akan selamat. Di ruang pertemuan di tengah platform pertempuran, termasuk 3 kaisar dewa dari wilayah suci, ada total 31 kaisar dewa yang duduk di dalamnya. Pemimpin domain Lord berbicara kepada semua kaisar surgawi dengan ekspresi dingin. Invasi tiba-tiba dari binatang iblis dari domain Chimei telah membuat domain kaca mereka lengah dan langsung membunuh 5 kaisar dewa. Selain itu, ada lebih dari 10 planet tempat manusia bertemu dengan perburuan Yaoshi. Kali ini, mereka bersiap untuk melakukan serangan balik dan menghancurkan semua Yaoshi yang menyerang. Ya, Tuan Domain, jika bukan karena wilayah kekaisaran mekanis yang sengaja menekan kami, dengan kekuatan kami akan dapat membunuh wilayah Chimei 7 kali masuk dan 7 kali keluar. Bunuh semua Yaoshi dan balas dendam saudara Sang Sui dan yang lainnya. Gubernur, dengan kekuatan kita, akan mudah untuk membunuh kaisar iblis yang menyerang. Saya menyarankan agar kita menyerang wilayah Chimei dan membunuh mereka sampai mereka ketakutan setengah mati. Itu benar, balas tentara kita yang mati. Domain berlapis kaca kaisar dewa meraung dengan niat membunuh. Ayo habisi demonic beast yang menginvasi wilayah Glaze kita terlebih dahulu. Penguasa domain bersandar di kursinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Domain, jika Istana Naga benar-benar dapat menyapu dan melukai wilayah kerajaan mesin, saya pikir kita bisa membunuh jalan kita ke wilayah Chimei dan membuat binatang buas itu membayar harganya. Seorang kaisar dewa dari domain kaca berkata dengan ekspresi dingin. Oh benar, Tuan Domain, bagaimana situasi di Istana Naga? Belum ada berita selama 2 bulan. Grand Supreme Elder mau tidak mau bertanya. Belum ada berita dari Istana Naga. Aku baru saja mengirim pesan ke Raja Naga, tapi dia belum membalas. Tuan Domain menjawab, tatapannya menyapu sekeliling. Kali ini, pertama-tama kita akan mengurus binatang iblis di wilayah kita dan yang di luar. Ketika saatnya tiba, kami akan bertindak sesuai dengan situasi. Lagi pula, wilayah Chimei telah mengalami kekacauan besar akhir-akhir ini. Perintahkan semua prajurit untuk bersiap berangkat. Kami akan membuat binatang buas itu membayar dengan darah untuk pertempuran ini. Ya, Gubernur. Ya, Gubernur. Saat perintah Gubernur diberikan, semua ahli dan murid inti di seluruh domain kaca mulai bergerak. Mereka menyerang binatang iblis dengan cara yang mengesankan. Secara alami mudah bagi mereka untuk mengirim kekuatan dari domain berlapis kaca untuk menghadapi binatang iblis itu. Dalam beberapa hari berikutnya, domain berlapis kaca menerima banyak laporan keberhasilan. Hanya dalam setengah bulan, domain kaca telah membunuh 8 monster iblis tingkat Kaisar Dewa, dan ada banyak monster iblis dari level lain. Gua iblis dihancurkan satu persatu, dan tidak ada satupun binatang iblis yang lolos. Wilayah yang ditempati oleh binatang iblis dengan cepat diambil kembali. Namun, sebulan kemudian, ketika pasukan domain berlapis kaca hendak mencapai perbatasan wilayah Chimei, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Ketika semua orang di domain berlapis berpikir bahwa mereka dapat menyapu melalui wilayah Chimei, dan ketika banyak orang dan tentara di komputer meminta untuk membunuh jalan mereka ke wilayah Chimei. Di perbatasan wilayah Chimei, sebuah gua iblis besar tiba-tiba muncul. Seluruh gua iblis berukuran lebih dari 10 planet, puluhan kali ukuran gua iblis biasa. Dari waktu ke waktu, raungan menakutkan terdengar dari gua iblis dalam. Para prajurit dari domain kaca akan tiba di perbatasan. Namun, setan dan monster yang tak terhitung jumlahnya muncul dari gua iblis. Di antara mereka, ada lebih dari 20 setan dan monster tingkat Dewa Kaisar. Namun, ini bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa ada seorang pemimpin di Gua Iblis, pemimpin Kaisar Dewa peringkat 3 yang kosong.
Kaisar Dewa peringkat 30 itu memimpin pasukan iblisnya dan pertempuran besar pecah dengan domain kaca. Selama pertempuran besar itu, domain berlapis kaca berada di atas angin, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan ras iblis itu. Ini membuat semua orang di domain kaca merasa sangat malu. Siapa sangka domain Cimei ini juga sangat ganas. Seharusnya ada lebih dari 30 kaisar dewa iblis di sekitar. Jika bukan karena kita telah membunuh sekitar 10 dari mereka, itu masih akan menjadi masalah besar. Domain berlapis kaca ini terlalu berbahaya. 1,5 bulan kemudian, tak terkalahkan berdiri di platform pertempuran dan melihat kehampaan di depannya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dengan semua kekuatan dari domain berlapis kaca, akan sangat mudah untuk membunuh Yao Xi dan tidak akan ada bahaya. Ini membuatnya secara pribadi pergi ke medan perang untuk membunuh beberapa Yao Xi dari waktu ke waktu. Namun, pertempuran kemarin membuatnya menggigil. Bab 2937, Harta Karun Wilayah Kekaisaran Gudang Senjata 4. Tuan, bukankah pertanda geomantik dari domain berlapis kaca sangat bagus? Bukankah Glaze Domain adalah domain hebat nomor 1? Dengan kekuatan mereka, bukankah seharusnya mereka dapat dengan mudah menghancurkan domain Cimei? Apa yang sedang terjadi? Di platform pertempuran, teknik pertempuran tak terkalahkan meminta Kaisar Dewa Sang Sui dengan ekspresi malu. Pada saat ini, alis Kaisar Dewa Sang Sui terjalin erat, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan tetapi tidak memiliki mood untuk memarahinya. Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Liu Li, wilayah Cimei telah mengalami perubahan besar. Saat ini, wilayah Cimei sangat berbahaya. Pengintai kami dari wilayah Liu Li tidak berani melanjutkan penyelidikan. Tanda seru, dia berkata dengan suara yang dalam. Ekspresinya sedikit berubah. Tatapannya suram saat dia menatap ke depan. Dalam kehampaan di depan, ada gua iblis yang sangat besar. Raungan bisa terdengar dari dalam gua iblis dari waktu ke waktu. Gua iblis itu adalah sarang dari binatang iblis peringkat 3 dari Kaisar Dewa yang kosong. Gua iblis besar berdiri di kehampaan. Para ahli wilayah kaca mereka tidak berani menerobos masuk dengan sembarangan. Siapa sangka perubahan mengerikan seperti itu akan terjadi di wilayah Cimei. Keberadaan yang menakutkan seperti itu akan menyerang wilayah kaca mereka. Guru, bukankah wilayah kaca ini terlalu berbahaya? Mereka bahkan mengatakan ingin menginvasi wilayah Cimei. Sekarang, mereka bahkan belum membunuh semua binatang iblis di wilayah kaca. Jika binatang iblis yang lebih kuat terbang keluar dari wilayah Cimei, bukankah itu akan menjadi pertempuran sengit lainnya? Guru, saya pikir lebih baik kita meninggalkan tempat ini. Tak terkalahkan dalam pertempuran berbisik kepada tuannya. Dewa Kaisar Sang Sui memandangnya dan tidak mengatakan apa-apa. King Shan, pada saat ini, sebuah suara datang dari samping. Penatua tertinggi pertama terbang. Penatua tertinggi pertama. Dewa Kaisar Sang Sui mengangguk. Ini saat malapetaka. Penatua tertinggi pertama datang ke sisi Dewa Kaisar Sang Sui dan menghela nafas. Ya, siapa sangka akan menjadi seperti ini. Kaisar Surgawi Sang Sui menghela nafas sedikit. Kemunculan tiba-tiba gua iblis di depan mereka telah mengacaukan semua rencana mereka. Sekarang sekelompok iblis bersembunyi di gua iblis, kami tidak punya ide bagus dan tidak berani terburu-buru masuk dengan sembrono. Grand Supreme Elder sedikit mengernyit dan merenung sejenak. Dia memandang tak terkalahkan dan berkata, tak terkalahkan, apakah kamu sudah menghubungi Raja Naga baru-baru ini? Saya punya, tapi saya belum. Istana Naga seharusnya mendatangkan malapetaka di wilayah gudang senjata kerajaan sekarang. Tak terkalahkan berkata sambil tersenyum. Sudah lebih dari 3 bulan sejak Istana Naga berangkat ke wilayah kerajaan gudang senjata. Jika ada kekuatan penekan yang kuat, Istana Naga seharusnya bisa kembali sekarang. Kenapa belum kembali? Grand Supreme Elder sedikit mengernyit saat dia mengatakan ini. Dengan kekuatan Istana Naga, seharusnya tidak ada masalah. Bos Wang dan yang lainnya sangat kuat. Tak terkalahkan dalam pertempuran menjawab tanpa berpikir terlalu banyak. Jika Istana Naga bisa kembali, kita juga bisa meminta bantuan Raja Naga dan yang lainnya. Penatua tertinggi pertama berkata sedikit. Dia melihat gua iblis di depannya dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Hal-hal berkembang ke arah yang tidak dapat dikendalikan oleh domain kaca mereka. Waktu berlalu hari demi hari lagi. Di sisi domain kaca,
sarang setan besar berdiri di Void. Semua ahli dan tentara di domain kaca tidak bisa berbuat apa-apa. Auman mengaum-mengaum. 10 hari kemudian, di belakang sarang iblis besar, di dalam domain Chimei, raungan menakutkan dipancarkan. Di bawah tatapan kaget semua orang di domain kaca, 3 sarang setan yang jauh lebih besar terbang keluar dari domain Chimei. Bersama mereka ada banyak binatang iblis yang menakutkan. Yang memimpin mereka juga merupakan keberadaan alam dewa tingkat 3 yang hampa. Orang ini terlalu waspada. Pesawat perang pengintai telah menggeledahnya 3 kali. Sudah lebih dari sebulan, Wang Xian tidak tahu apa yang terjadi di domain berlapis kaca. Saat ini, Wang Xian telah mengikuti Sang Pencipta selama lebih dari 3 bulan. Selama 3 bulan terakhir, Wang Xian telah menyaksikan apa artinya waspada dan apa artinya menjadi sangat mudah. Jika bukan karena kemampuan penyembunyiannya yang kuat, dia pasti sudah ketahuan. Begitu dia ditemukan, Wang Xian yakin bahwa pencipta akan meninggalkan jantung mekanis dan mentransfer informasinya secara langsung. Alasan mengapa dia begitu waspada bersembunyi di kehampaan selama lebih dari 3 bulan juga berarti jantung mekanis itu sangat berguna baginya. Menatap jantung mekanis di depannya, Wang Xian bersiap untuk bertarung habis-habisan dengannya. Saya telah mengintai radius lebih dari 1 triliun kilometer tanpa ada jejak yang diikuti. Sekarang, saya bisa kembali dengan damai. Raja Naga, kalian telah membuat penciptaku begitu sengsara. Suatu hari, aku akan membuat istana nagamu membayar harganya. Pada saat ini, pencipta di depannya meraung dengan suara yang agak menyeramkan. Dia mengendalikan jantung mekanik untuk terbang ke arah dengan kecepatan tinggi. Kecepatan telah meningkat. Dia menuju ke arah tertentu. Mungkinkah dia sedang menuju ke markasnya yang tersembunyi? Wajah Wang Xian bersinar saat dia mengikuti di belakang dengan hati-hati. Segera, area yang agak kacau muncul di depannya. Banyak meteorit menutupi seluruh kekosongan. Itu kacau di dalam. Ada planet tandus dan lempeng benua. Di tengah, ada hutan yang sangat luas. Ini adalah hutan yang sangat istimewa. Hutan sangat sunyi dan tidak ada makhluk hidup. Pencipta terbang ke hutan. Setelah terbang selama setengah jam, Wang Xian melihatnya memasuki tanah hutan. Sepertinya ini tempatnya. Wang Xian senang dan segera mengikuti di belakangnya. Mata naga dari 5 elemen yin yang menembus tanah dan menatap sang pencipta. TSK, CK, CK. Saya tidak percaya bahwa dia berada di celah kosong di tanah hutan ini. Pertahanan rahasia seperti itu. Jika saya tidak mengikutinya, saya tidak akan pernah bisa menemukan tempat ini. Wang Xian bergumam dan bergerak sedikit di tempat sang pencipta menghilang. Huala, sebuah celah kosong muncul di depannya dan Wang Xian langsung memasukinya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan melepaskan Heaven Array dari sarang induk. Setelah Heaven Array keluar, dia mengamati sekelilingnya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Saya benar-benar tidak menyangka pencipta ini memiliki rencana cadangan seperti itu. Wang Xian melihat posisi di bawah dengan kaget. Posisi di bawah adalah dunia khusus. Banyak pabrik mesin besar berdiri di celah kehampaan. Di tengahnya ada kastil logam. Di sekitar kastil, ada 5 armor pertempuran besar yang mengambang. Itu adalah lautan mesin dan dunia mesin. Untungnya, pencipta saya meninggalkan saya jalan keluar. Tunggu pembalasanku. Di tengah kastil, jantung mekanis sang pencipta terbang ke aula tengah. Dia melihat tubuh baja sepanjang 3 meter yang duduk di singgasana di depannya. Jantungnya berdegup kencang. Tubuh keduaku. Jika bukan karena fakta bahwa saya hanya memiliki 1 energi untuk menggerakkan tubuh saya, domain Kaisar Mesin akan memiliki 2 Kaisar Surgawi tingkat 3. Saya akan menghancurkan domain berlapis kaca dan menerima peningkatan besar. Brengsek. Suatu hari, saya akan menghancurkan domain berlapis kaca dan Istana Naga. Bab 2938, Harta Karun Gudang Senjata 5. Pencipta. Alasan mengapa dia membawa jantung mekanik dan melarikan diri adalah untuk tubuh di atas tahta. Bagian terpenting dari robot adalah penggeraknya, sumber energi yang menopang energi seluruh tubuh. Jantung mekanis yang dia kendalikan sekarang adalah satu-satunya inti di gudang senjata yang memungkinkannya meletus dengan kekuatan Kaisar Dewa tingkat 3. Tanda seru. Nilai inti ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tubuhnya. Dia bisa membuat tubuh, tapi hanya ada 1 inti.
Dan hanya inti ini yang memungkinkannya untuk mengendalikan tubuh Kaisar Surgawi peringkat 3 dan melepaskan kekuatan Kaisar Surgawi peringkat 3. Pencipta menatap tubuh di depannya dengan mata berapi-api dan segera terbang. Bip 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 bip. Peringatan. Orang tak dikenal telah masuk. Peringatan. Orang tak dikenal telah masuk. Pada saat ini, seluruh wilayah mekanis dipenuhi dengan suara yang mendesak. Di langit di atas kastil mekanik dan pabrik-pabrik di sekitarnya, lampu peringatan merah berbunyi. Apa? Jantung mekanis sang pencipta membeku sedikit dan dia tidak bisa menahan raungan rendah. Hatinya bergerak dan dia dengan cepat terbang menuju tubuh di depannya. Bip, mulai menyatu dengan tubuh. 1%, 2%, 3%. Weng, saat dia memasuki tubuh, dia langsung merasakan ruang di sekelilingnya. Saat berikutnya, dia melihat dua sosok turun ke kastil dengan kecepatan yang menakutkan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin mereka masih mengikuti kita? Saya telah membuat perhitungan yang tepat bahwa saya 100% yakin bahwa saya tidak akan mati. Bagaimana ini mungkin? Sang pencipta segera berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Ekspresinya terus berubah. Bang! Pada saat ini, suara keras terdengar dari langit di atas kastil. Wang Xian dan Heaven Arai mendarat di kastil dan menatap sang pencipta sambil tersenyum. Pencipta, sudah lebih dari 3 bulan. Anda membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan untuk kembali ke sini. Kamu benar-benar teliti. Wang Xian menatap sang pencipta dengan senyum di wajahnya. Raja Naga, bagaimana kamu bisa lolos dari deteksiku? Bagaimana kamu melakukannya? Pencipta berdiri dan bertanya dengan keras. Kemampuan komputasi Anda hanya dapat menghitung apa yang sudah Anda ketahui. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Wang Xian menatap sang pencipta dan tersenyum tipis. Ledakan. Saat berikutnya, tubuh Wang Xian bergerak. Lengannya berubah menjadi cakar naga saat dia meraih sang pencipta. Tidak, pencipta melihat serangan Wang Xian dan merasa bahwa jantung mekanisnya belum sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Ekspresinya berubah drastis saat dia meraung ketakutan. Bang! Cakar naga Wang Xian mencengkeram tubuh pencipta secara langsung. Kekuatan yang kuat menyebabkan seluruh tubuh mengeluarkan suara. Sungguh tubuh yang tangguh. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit. Gelombang energi destruktif menyerang pencipta dari cakar naga. Bats bats. Suara khusus datang dari tubuh pencipta. Peringatan-peringatan. Tubuh berada di bawah serangan energi yang kuat. Harap segera hapus. Tolong hapus segera. Suara peringatan berdering di benak pencipta. Ekspresinya ganas. Sekarang tubuhnya belum sepenuhnya menyatu, dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh ini. Raunglah, Raja Naga. Raungan marah keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Xian. Bang! Kamu mencari kematian. Wang Xian menatap sang pencipta. Lengannya yang lain berubah menjadi cakar naga dan menghantam tubuh pencipta dengan keras. Di samping, Heaven Arai membentuk formasi. Isolasi ruang dan buat ruang baru. Saya pikir pencipta mungkin membutuhkan sinyal jika dia ingin melarikan diri. Jika saya menyegel tempat ini dan tidak ada sinyal, bagaimana Anda akan melarikan diri, pencipta? Arai surga menatap pencipta dan berkata dengan lemah. Tidak, Raja Naga, aku memperingatkanmu. Jika kamu berani membunuh tubuhku ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku pasti akan membuat istana nagamu membayar mahal. Saya memiliki cadangan hidup. Jika Anda menghancurkan kesadaran saya ini, cadangan hidup saya akan diaktifkan kembali. Biarkan aku pergi. Selama Anda melepaskan saya tidak akan pernah menjadi musuh istana naga di masa depan. Kalau tidak, kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Ekspresi sang pencipta menjadi semakin tidak sedap dipandang saat mendengar kata-kata Tian Chen. Namun, dia masih penuh dengan kedengkian dan kemarahan saat dia mengancam. Ketika Tian Chen mendengar kata-katanya, dia sedikit mengernyit. Harus kukatakan, robot sekuat itu sangat sulit untuk dihadapi. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hehe, aku tidak peduli kamu punya cadangan nyawa atau tidak. Hidupkan kembali tubuh Anda. Aku sudah lama mengejarmu karena harta yang kamu miliki di sini. Wang Xian menatap sang pencipta dan berkata dengan nada mengejek. Bang! Dia melambaikan cakar naganya dan aliran energi mengerikan mengalir ke tubuhnya. Retak-retak-retak.
Gelombang kekuatan sobek yang mengerikan merobek bagian tubuhnya satu persatu. Bang! Dia menghancurkan dadanya dengan paksa dan jantung mekanis berdetak kencang di dalam. Itu mentransmisikan energi. Wang Xian meraihnya dengan cakar naganya dan memegangnya di tangannya saat dia mengukurnya. Raja Naga, aku tidak akan melepaskanmu. Aku, Sang Pencipta, tidak akan melepaskan istana nagamu. Raungan melengking Sang Pencipta datang dari dalam jantung mekanis. Energi ini sangat kuat. Saya ingin tahu apakah kepiting Ao dan yang lainnya bisa melahapnya. Wang Xian mengabaikan raungan marah Sang Pencipta. Dia menilai sumber energi Pencipta dan berkata dengan lemah. Dia sama sekali tidak peduli dengan balas dendam Pencipta. Bahkan jika Sang Pencipta masih memiliki apa yang disebut cadangan kehidupan. Setelah mendapatkan sumber daya dari seluruh wilayah kerajaan Mesin, bagaimana Pencipta bisa membalas dendam di Istana Naga? Raja Naga, ini harus menjadi inti energi yang diciptakan oleh Sang Pencipta dengan harta tertinggi yang kuat. Bagi naga yang melahap, ini adalah harta yang sangat besar. Susunan surga berjalan mendekat, melihat ke jantung mekanis dan berkata, "Hehe." Wang Xian tersenyum dan memegangnya di tangannya saat dia mengamati sekelilingnya. Itu adalah tubuh tingkat 3 dari alam dewa yang hampa. Seluruh kastil mekanis terbuat dari material di puncak alam Raja Abadi. Ini hanya sebagian dari kartu truf Pencipta. Ayo pergi dan lihat harta karun di ruang ini. Mari kita lihat apakah masih ada harta tertinggi. Wang Xian berbicara kepada susunan surga dengan senyum di wajahnya saat dia terbang menuju daerah sekitarnya. Mengaum, jantung mekanis Sang Pencipta, yang berada di tangan Wang Xian, mengeluarkan raungan marah saat mendengar kata-kata mereka. Hancurkan diri sendiri dan aktifkan cadangan kehidupan. Dia memberi perintah dengan putus asa saat dia menatap Wang Xian. Semua informasi tentang Pencipta di jantung mekanis telah hilang. Wang Xian melihat jantung mekanis di tangannya dan merasakan sebagian energi menghilang. Dia tersenyum tipis. Ada pabrik khusus di sini. Energi di dalamnya sangat kuat. Itu harus menjadi rumah harta karun Sang Pencipta. Dia merasakan segala sesuatu di ruang ini dan terbang ke kanan. Rumah harta eksperimen kehidupan. Segera, Wang Xian tiba di atas pabrik. Dia melihat nama di atasnya dengan rasa ingin tahu dan terbang. Bab 2939, Harta 6 dari Wilayah Kekaisaran Mesin 2939. Sungguh energi yang kaya. Begitu dia memasuki perbendaharaan eksperimen kehidupan, sejumlah besar energi mengalir ke arahnya. Ini, produk setengah jadi. Ketika dia masuk, dia melihat sekeliling dengan takjub. Tanda seru. Di dalam perbendaharaan eksperimen kehidupan, ada banyak botol dan toples berisi tanaman dan buah-buahan. Mereka dibungkus dengan cairan transparan. Bahkan jika ditempatkan di seluruh botol dan toples, energi agung masih keluar. Raja Naga, ini sepertinya produk mekanis setengah jadi. Energi harta karun dalam botol dan toples ini telah dipecah dan menyatu dengan logam biologis. Ini adalah energi khusus dalam tubuh robot. Heaven Array mendekati sebuah botol dan membukanya untuk menyelidiki. Ini harus menjadi harta alam dari seluruh kerajaan Mesin. Sayang sekali sudah diproses. Itu hanya bisa diserap oleh Devouring Dragon. Wang Xian menaksir seluruh rumah harta karun. Rumah harta itu tidak besar. Jaraknya sekitar 50 km, tapi ada banyak harta karun di dalamnya. Sumber daya ini dapat menciptakan pasukan mekanik untuk penciptanya. Memang, naga pemangsa akan bisa meningkat pesat kali ini. Arai surga berkata dengan lembut. Informasi dari pasukan mekanik seharusnya sudah dicerna oleh Devouring Dragon. Hubungi Perdana Menteri Gui, Aokrep dan yang lainnya dan minta mereka untuk datang dan menyerap informasinya. Wang Xian berkata kepada susunan surga sambil tersenyum. Ya, Heaven Array mengangguk dan mengeluarkan pelat batu komunikasi. Ruang khusus ini sebenarnya dapat memblokir semua jenis sinyal. Dia melihat pelat batu komunikasi dan mengangkat alisnya sedikit. Tubuhnya bergerak dan dia terbang keluar. Dia merobek ruang dan menyampaikan pesan itu kepada Perdana Menteri Gui. Mengaum. Pada saat ini, raungan bersemangat Perdana Menteri Gui tidak ada habisnya. 10 Devouring Dragon yang berukuran setidaknya 30.000 meter terbang di sekitar. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Di sekitar mereka, ada naga besar yang menelan terbang di sekitar. Mereka telah berkembang, Aodia dan kelompoknya telah berkembang.
Baki dan yang lainnya mau tidak mau berkata. Sial, 1 juta bawahan, kaisar tingkat 7 yang paling lemah, kekuatan pertarungan tingkat kaisar lebih dari 100, kaisar tingkat 39, dia terlalu membuat iri. Kelompok pemimpin Istana Naga semua cemburu. Peningkatan menelan naga kali ini terlalu kuat. Weng, hehe, susunan langit mengirim pesan. Saat ini, Perdana Menteri Gui tersenyum dan mengeluarkan pelat batu komunikasinya. Oh, Perdana Menteri Gui, apa yang dikatakan Raja Naga? Sekelompok pemimpin Istana Naga memandang dengan rasa ingin tahu. He, pimpin bawahan naga yang menelanmu, kita akan segera pergi ke Raja Naga, masih ada banyak sumber daya di sana. Perdana Menteri Gui melihat pesan itu dan berteriak pada Xie. Mengaum, apa? Perdana Menteri Gui, Raja Naga masih memiliki banyak sumber daya. Mengaum, kami siap berangkat. Suara bersemangat Xie terdengar. Para pemimpin Istana Naga lainnya bahkan lebih iri pada mereka. Brengsek, setelah peningkatan ini, kami tidak hanya akan membiarkan Xie dan yang lainnya menghancurkan zona Cimei, tetapi juga membiarkan mereka menyatukan zona hukuman surga kuno. Biarkan mereka pergi ke tanah terpencil untuk mencari harta karun. Mosa dan yang lainnya berkata masam. Semua anggota Istana Naga, bersiaplah untuk berangkat. Perdana Menteri Gui meraung dan memimpin tentara Istana Naga menuju pusat wilayah Kaisar Otomat. Dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, ras naga yang menelan telah mengalami evolusi yang mengerikan. Ketika mereka datang, naga penelan yang paling lemah adalah petarung abadi level 4, dan sekarang yang paling lemah adalah petarung abadi level 7. Apa ini? 1 juta naga yang menelan dan yang terlemah di level 7, sungguh menakutkan. Melolong, raungan bersemangat datang dari naga yang menelan, tubuh besar mereka bergoyang. Wilayah robot adalah tanah mereka yang diberkati. Setelah lebih dari 20 jam terbang, mereka tiba di pangkalan rahasia Sang Pencipta. Perdana Menteri Gui, Crab, dan yang lainnya memasuki tanah dan merobek ruang terbuka untuk memasuki celah tersebut. Raja Naga, kepiting berubah menjadi wujud manusianya dan berteriak kegirangan. Matanya bersinar saat dia menatap dunia mekanis ini. Dia hampir meneteskan air liur. Datanglah kemari. Suara Wang Xian terdengar. The Devouring Dragons segera terbang mendekat. Kepiting, kali ini, naga pemakanmu mendapat untung besar. Masih ada tubuh Sang Pencipta di sini. Yang terpenting, ada juga inti energi Sang Pencipta. Formasi surga tersenyum dan berkata pada kepiting Mengaum. Kepiting mau tidak mau mengeluarkan suara gemuruh dan terbang dengan penuh semangat. Naga pemakan membuka mulut mereka dan mengikuti di belakangnya. Bagikan sumber daya di sini dan biarkan naga melahap semuanya. Kepiting, kemarilah. Wang Xian berkata kepada mereka. Raja Naga. Kepiting terbang ke sisi Wang Xian dan berteriak sambil tersenyum. Rasakan energinya di sini. Saat Wang Xian berbicara, dia menyerahkan jantung mekanis itu ke Crab. Ini, kepiting mengambilnya dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Energi yang luar biasa. Saya merasa energi yang terkandung dalam tubuh raksasa itu jauh lebih banyak daripada energi Sang Pencipta. Huf. Wajahnya mengungkapkan ekspresi terbakar dan napasnya cepat. Bisakah kamu meningkatkan level lain? Wang Xian bertanya padanya. Raja Naga, seharusnya hampir sama. Kepiting berkata dengan bersemangat. Mari tingkatkan. Ada tubuh pencipta lain di kastil sebelah sana. Energi yang terkandung di dalamnya tidak kalah dengan energi yang dimiliki tubuh raksasa itu. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Ya, saya akan segera mengalokasikan sumber daya di sini dan meningkatkannya segera. Dia dengan cepat berkata. Raja Naga, ada begitu banyak harta di mesin Royal Territory. Dia terbang dan berkata dengan ekspresi terkejut. Peningkatan naga pemangsa sudah cukup menakutkan. Dia tidak menyangka itu bisa ditingkatkan ke level lain. Sumber daya di seluruh wilayah kerajaan mesin selama lebih dari 1 miliar tahun seharusnya diperoleh selain dari yang dikonsumsi. Wang Xian tersenyum. Setelah naga pemangsa menerima peningkatan besar, Istana Naga kita dapat keluar untuk menaklukkan wilayah Cimei dan menghancurkan iblis di sana. Pada saat itu, Istana Naga akan dapat menerima peningkatan lainnya. Selain itu, sarang iblis yang kita peroleh dari wilayah Cimei seharusnya bisa meningkatkan Istana Naga kita. Perdana Menteri Gui berkata dengan gembira.
Mari kita biarkan naga pemangsa mengupgrade terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan kembali. Wang Xian mengangguk. Peningkatan Aohe dan yang lainnya dapat memungkinkan Istana Naga untuk menarik kembali sumber daya di seluruh langit berbintang. Itu bisa memungkinkan kekuatan keseluruhan Istana Naga ditingkatkan sekali lagi. Ekspedisi keangkatan bersenjata kerajaan ini adalah pilihan yang tepat. Wang Xian memandangi naga yang melahap di sekitarnya saat mereka mulai melahap dunia mekanik. Senyum muncul di wajahnya. Akumulasi lebih dari 1 miliar tahun di alam kaisar mesin semuanya dikaitkan dengan Istana Naga. Bab 2940, tentang 2940 Iblis dan Iblis. Bip 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 live backup reboot, pencadangan data dimulai. Pencadangan berhasil. Saat Istana Naga dengan cepat ditingkatkan, sebuah cahaya tiba-tiba menyala di tengah meteorit di kehampaan tak terbatas di sebelah wilayah kaisar mesin. Sebuah robot membuka matanya, data berkedip satu per satu. Tanda seru tanda seru. Segera, wajahnya menunjukkan ekspresi kebencian. Raja Naga, Istana Naga, aku ingin kalian semua membayar harganya. Raungan bergema dari mulutnya, tubuhnya bergetar dan meteorit itu mulai retak. Kekuatan tubuhku hanya pada tingkat kematian 3, bahkan tidak bisa menembus meteorit. Sebuah suara yang dipenuhi dengan keengganan bergema, sangat menakutkan. Aku ingin balas dendam, aku ingin balas dendam. Bang, 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 sebuah kekuatan besar bertabrakan dengan meteorit. Meteorit itu perlahan-lahan terbuka dan robot yang agak usang keluar darinya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Siapa sangka bahwa ini adalah pencipta wilayah mesin kerajaan. Seekor anjing liar, wilayah kerajaan mesin benar-benar tersapu oleh Istana Naga. Tidak akan lama lagi wilayah mesin kerajaan tidak ada lagi. Waktu berlalu hari demi hari lagi. Wang Xian dan yang lainnya berada di markas rahasia pencipta, diam-diam menunggu ketinggian naga pemangsa. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi di domain kaca. Mundur, mundur, semua planet kehidupan di domain kaca mundur. Tuan domain bertahan melawan 4 pemimpin Raja Dewa yang jahat. Ayo cepat mundur. Hanya dalam beberapa bulan, domain berlapis kaca telah mengalami perubahan yang luar biasa. 2 bulan lalu, domain kaca membantai dewa-dewa jahat yang menyerang. Sejumlah besar dewa jahat dan Raja Dewa jahat terbunuh. Namun, saat Yao Xie hendak diusir dari domain kaca, sebuah sarang setan besar muncul. Ada lebih dari 20 kaisar dewa Yao Xie. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah tidak lama kemudian, 3 sarang iblis besar lainnya telah tiba di domain kaca. Ada 4 pemimpin di 4 sarang setan. Setiap pemimpin memiliki kekuatan peringkat 3 Void God Emperor. Keempat pemimpin ini dikenal sebagai Qi, Mei, Wang, dan Jiang oleh semua orang di wilayah kaca. Qi, Mei, dan Jiang adalah eksistensi terkuat yang pernah mereka lihat di wilayah Cimei. Mereka juga diberi nama setelah 4 kata ini. 3 gua iblis besar berkumpul. Keempat pemimpin itu segera memimpin semua bawahan Yao Xie untuk menyerang pasukan wilayah kaca. Ketika hampir 100 kaisar dewa Yao Xie muncul, semua orang di wilayah kaca mengungkapkan ekspresi terkejut. Tuan domain tidak ragu-ragu dan segera memimpin semua orang untuk mundur. Mundur, mundur. Mereka segera mundur setengah dari domain kaca. Selanjutnya, seluruh domain kaca langsung memasuki keadaan darurat, dan semua planet kehidupan mundur jauh. Namun, selama pelarian itu, penguasa domain masih terluka parah untuk bertahan melawan 4 pemimpin besar iblis dan monster. Setelah mundur setengah dari domain VELURIYAM, sebelum mereka dapat melakukan persiapan apapun, 4 sarang iblis yang menakutkan menyerang sekali lagi. Kali ini, domain VELURIYAM tidak memiliki niat untuk bertahan. Melarikan diri. Di platform pertempuran, banyak ahli dan tentara menatap kaget pada posisi di depan mereka. Keempat pemimpin mengepung dan menyerang Tuan Domain. Di sekitar Tuan Domain, 7 batu kaca berwarna berputar, memegang 7 penguasa berwarna, dan arus air yang menakutkan menyerang keempat pemimpin. Batu kaca 7 warna adalah harta sejati dari seluruh domain kaca, dan hanya 1 batu kaca 7 warna yang lahir di seluruh domain kaca. Penguasa 7 warna dibuat dari batu kaca 5 warna, yang telah dibangun oleh penguasa domain selama beberapa generasi. Dengan mengandalkan 2 harta sejati ini,
penguasa domain dapat mempertahankan hidupnya di bawah pengepungan 4 iblis. Meski begitu, menghadapi 4 eksistensi dengan level yang sama, dia hanya bisa bertahan selama 1 hingga 2 jam. Dia harus berjuang selama 1 atau 2 jam untuk membuat semua murid kuat dari domain kaca mundur. Tidak ada waktu. Tuan domain kami tidak bisa bertahan lama. Saya akan memanggil kerajaan surgawi saya sekarang dan meninggalkan platform pertempuran. Semua prajurit akan memasuki kerajaan surgawi saya. Penatua tertinggi pertama melihat situasi di depannya dan berteriak dengan ekspresi yang sangat jelek. Penatua tertinggi pertama, pasukan Yaoshi di belakang telah menyerang. Kami masih memiliki puluhan ribu manusia dari planet kehidupan. Pada saat ini, suara cemas terdengar. Pada saat ini, meskipun mereka tidak menghadapi serangan Yaoshi secara langsung, tekanan yang mencekik membuat ekspresi mereka sangat jelek. Kirim pesanan saya, kirim 100.000 kaisar abadi untuk memanggil negara dewa mereka dan membawa puluhan ribu manusia dari planet kehidupan ke negara dewa mereka. The Great Elder meraung dengan ekspresi gelap. Ya. Para prajurit di sekitarnya segera merespons dengan keras. Penguasa domain mengatakan bahwa dia hanya bisa bertahan selama 1 jam, Yaoshi dari belakang akan tiba dalam waktu kurang dari 1 jam, kita harus mundur sejauh mungkin dalam 40 menit. Di daerah sekitarnya, lebih dari 20 dewa kaisar berdiri di samping, ekspresi mereka sangat jelek. Tidak ada yang mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Kami telah mundur ke pusat domain berlapis kaca. Jika kita terus mundur, kemana kita bisa mundur? Seorang kaisar dewa meraung dengan suara rendah. Jika kita terus mundur, kita hanya bisa terus mundur. Jika Yaoshi terus menyerang, kita harus bersiap untuk melarikan diri. Pada saat itu, kita mungkin membutuhkan kerajaan surgawi dari semua raja dewa dan kaisar dewa untuk digunakan oleh warga domain kaca untuk melarikan diri. Seorang ahli raja saleh tingkat 2 dari domain kaca berkata dengan murung. Semuanya, untuk persiapan terakhir, susunan teleportasi dari domain kaca dan domain suci telah dibuka. Hong Fengyan, yang berdiri di samping, berkata kepada para ahli dari domain kaca. Hong Fengyan adalah salah satu raja saleh yang dikirim oleh domain suci untuk memberikan dukungan kali ini. Namun, para ahli dari domain suci tidak mengharapkan situasi seperti itu. Jika situasi yang tidak dapat diselesaikan ini dipertahankan, domain Velurium mungkin akan selesai sepenuhnya. Namun, setelah domain Velurium selesai, wilayah suci mereka mungkin terancam oleh domain Chimei. Beritahu warga domain Velurium untuk menuju ke planet-planet di dekat perbatasan wilayah suci. Jika masalah mendesak, segera teleportasi. Penatua tertinggi pertama segera memesan. Ya, seorang kaisar surgawi segera mengangguk. Segera, domain Velurium meninggalkan platform pertempuran mereka. Kerajaan surgawi dari tetua tertinggi pertama membawa tentara dan murid yang tak terhitung jumlahnya saat mereka mundur. 3 hari kemudian, Yaoshi menempati 3/5 wilayah Velurium. Setengah bulan kemudian, Yaoshi menempati 4/5 wilayah Velurium. Sebulan kemudian, hampir semua domain Velurium telah terisi. Tak terhitung orang dari domain Velurium berkumpul di perbatasan wilayah suci. Yaoshi menghentikan serangannya dan malah menyerap hasil pertempuran di domain Velurium. Warga domain Velurium, yang telah hidup selama bertahun-tahun di langit berbintang, semuanya sibuk. Di perbatasan, setidaknya ada ratusan juta planet kehidupan yang berdesakan. Mereka sangat dekat satu sama lain. Kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan kerajaan surgawi. Kerajaan surgawi dari dewa-dewa, kerajaan surgawi dari raja dewa, dan bahkan kerajaan surgawi dari kaisar dewa yang kosong. Di dalam kerajaan surgawi, ada juga semua warga dari domain kaca. Bukan hanya triliunan orang.